Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Soliha? Semoga kita semua sehat dan tetap dalam lindungan Allah Ta'ala. Hari ini kita jumpa lagi di Rubelmu, Rumah Belajar Muhammadiyah. Tetap semangat ya Ananda Soli dan Soliha belajarnya. Hari ini kita belajar di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pembelajaran 1 dan 2. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Baiklah, kita akan menyanyikan bersama-sama ya anak-anak. Sebelumnya, perhatikan lirik lagu berikut. Apakah topimu juga berbentuk bundar? Tentu saja ya anak-anak, karena sesuai dengan lingkar kepala. Kemudian perhatikan tanda yang ada di bawah syair lagu berikut ini. Ada tanda pendek dan ada tanda panjang. Tanda pendek berarti dinyanyikan dengan pendek. Tanda panjang berarti dinyanyikan dengan panjang. Topi saya bundar. Berarti darnya dinyanyikan dengan panjang. Mari kita coba bernyanyi bersama-sama ya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Sekarang mari belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. Coba amati gambar di bawah ini. Sekarang kita amati benda yang ada di sekitar kelas kalian. Ada Pak Guru, teman-teman, meja, kursi, tanaman, papan tulis, gambar Garuda Pancasila, dan masih banyak lainnya. Apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu? Ada Pak Guru, teman-teman, dan tanaman. Sekarang, apa saja benda yang tak hidup yang ada di sekitarmu? Ada kursi, meja, papan tulis, gambar Garuda Pancasila. Sekarang kita akan mengelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan cirinya. Perhatikan benda-benda berikut. Ada tiang bendera, gedung sekolah, Edo, Lani, Udin, anak bebek. Ada ikan, sepeda, boneka, mobil-mobilan, dan gambar Garuda Pancasila. Mari berlatih mengelompokkan benda. Lihatlah gambar benda pada halaman sebelumnya. Tentukan kelompok benda hidup atau benda tak hidup. Benda hidup yang pertama adalah Edo, kemudian yang kedua Lani, dan yang ketiga Udin. Yang keempat adalah anak bebek, yang kelima adalah ikan. Sedangkan benda yang tak hidup yang pertama adalah tiang bendera, kedua gedung sekolah, ketiga sepeda, keempat boneka, kelima mobil-mobilan, dan yang keenam adalah Garuda Pancasila. Sekarang yang pertama dapat kita simpulkan, Lani termasuk benda hidup karena memerlukan makanan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan bernafas. Yang kedua, Garuda Pancasila termasuk benda tak hidup karena tidak memerlukan makanan, tidak bergerak, tidak tumbuh, tidak berkembang biak, dan tidak bernafas.
Kalian sudah belajar tentang benda hidup dan tak hidup. Mari mengenal ciri-ciri benda tersebut. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara biasanya dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kalian sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3 pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila ke-4 Pancasila. Simbol sila ke-4 Pancasila adalah kepala banteng. Bunyi sila ke-4 Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.